Hello guys, how are you? I hope you fine and stay healthy ya. So today I just want to make a live to introduce my instrument ya. Tapi sayang sekali this instrument I cannot send it to worldwide ya, only local only in Indonesia. So I cannot send it to other country because of pandemic situation. So it's difficult to send to the outside from here because I don't have any channel or any friends or how to ship into the worldwide, because maybe someday I will try to send this instrument to worldwide after pandemic is already done. Okay. Nah sekarang pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Saya mau jelasin kepada kalian semua apa aja fungsi dari instrumen ini. Ini jam berapa? Oh, udah sholat maghrib semua ya guys ya. Sudah sholat maghrib semua, bagus. So, pertama ini dulu. Ya, ini adalah instrumen saya. Komposit ya, buat aplikasi komposit. Di sini terdiri dari 5 item. Mungkin ada beberapa yang belum tahu kegunaannya apa aja, caranya gimana. Saya akan menjelaskannya sekarang. Ya, kebetulan saya ada waktu senggang ini buat bikin video ini. Sebenarnya saya dulu lama sih pengen bikin live ini, cuman nggak sempat. Ya mungkin sekarang sempat ya. Yang pertama ini adalah instrumen plastis ya. Tipisnya ini acceptable ya, nggak yang over tipis banget dan nggak yang juga tebal banget. So jadi ini acceptable buat, biasanya ini saya gunakan untuk daerah interproksimal ya, untuk ngetap bagian labial. Contohnya ya, saya contohin aja langsung di kasus. Misalkan ada kasus seperti ini. Saya zoom in dulu ya. Nah, si komposit ini, si instrumen ini biasanya saya tuh suka aplikasi komposit step pakai ini, bisa seperti ini caranya. Dan di sini kadang-kadang saya untuk ngerapiin daerah sini ya menggunakan alat ini. Dan ini juga bisa untuk kasus-kasus gigi posterior misalkan. Ya, gigi posterior, bikin visur seperti ini, tap gitu, bikin gini. Nah itu juga bisa. Tapi mostly ya, ini instrumen saya gunakan untuk packing komposit anterior. Ya, seperti ini. Contohnya aja. Misalkan ini mau direct veneer ya. Direct veneer kita cobain komposit ini. Misalkan nih direct veneer full labial, pakai ini ya. Contoh aja nih, ini nggak di Licure ya, saya nggak ada Licure, nggak dibawa. Nah contohnya nih ya, kita full labial begini kan, tap ya. Dan dia nih nggak lengket lah ya, nggak lengket, jadi aman buat yang biasanya ngeluh-ngeluh dok lengket. Nah ini sudah tidak lengket ya, dan ini langsung aja gini dok nih, step ini. Nah ini paling asik ambil dari tengah terus dibawa ke kiri ke kanan ya, ke mesial baru ke distal. Nah ini bisa saya lakukan seperti inilah. Jadi merata gitu. Oke. Nah terus kadang-kadang nih dok ya, ini nggak saya Licure ya.
Pada saat kita udah bikin daerah interproximal di sini, nih. Interproximal di mesial nih. Kan kita kadang-kadang udah bikin gini nih, udah bikin seperti ini. Nah, terus kita mau bentuk kan daerah interproximalnya. Nah, dengan alat ini kita bisa begini nih. Tuh, kita bisa bentuk seperti ini tuh. Tuh ya. Cuman ya harus ada matrix di sini. Harus ada apa ya? Matrix strip atau matrix seksional, sehingga tidak lempel. Kalau ini kan nggak boleh seperti ini, harusnya ada matrix. Saya nggak ada matrix nih, saya cuma ini doang bawahnya. Ya, ini yang untuk instrumen plastis ini. Jadi ini fungsinya untuk seperti itu, untuk anterior. Untuk posterior kelas 2 sih saya juga kadang-kadang pakai ini ya. Misalnya contohnya ini ya, saya bentuk cups lah, bisa juga pakai ini. Saya bentuk cups misalkan, gak ada alat yang lain, cuma ada alat ini doang misalkan ya. Ini bisa bikin cups seperti ini. Tuh. Jadi sebenarnya pakai alat apa aja sebenarnya bisa ya. Nih ya, saya bikin cups lingual, mesiolingual ya. Nih. Tuh. Lalu ini diambil lah kelebihannya. Tuh. Hanya dengan satu instrumen itu ya bisa lah untuk semuanya dibuat carving seperti ini. Tuh, satu cups ya kan. Tuh. Tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi gitulah. So, ya ini fungsi dari alat ini. Sorry ya, I'm not talking with English because I just want to tell my colleagues, my friends in my country, because these instruments only sell in my country, okay? For worldwide, maybe someday I will try how to send it after pandemic it's over, okay? So let's continue with another instrument. Okay, this is done ya. This is called plastis instrument ya, plastis instrument. Yeah, sometimes you can bend this. Kok jadi bahasa Inggris sih? Bahasa Indonesia ya. Jadi ini bisa dibengkokin dok. Misalkan nih dokter dapatnya terlalu bengkok ya. Nah itu bisa di rebanding ya, bisa diginiin, gitu. Tapi jangan dalam keadaan seperti ini. Jadi harus dipanasin dulu. Nah, cara panasinnya sebenarnya jangan dibakar, karena kalau dibakar jadi gosong kan. Sebaiknya pakai hot gun yang buat kaca film tuh loh, hair dryer yang kayak apa namanya ya, yang panas gitu loh, atau enggak air panas, celupin aja baru di bending gitu. Tuh kalau udah ngomong bahasa Indonesia tuh langsung drop viewersnya ya. Jadi kebanyakan orang luar sebenarnya sih, cuman ya udahlah. Okay, let's continue with this instrument ya. Nah instrumen ini sebenarnya tajam ya, tajamnya banget sih. Jadi kalau jatuh nih, pup gitu ya. Ya ini bisa tumpul dok, bisa tumpul, dan kalau udah tumpul tuh ya udah nggak bisa ditajamin lagi gitu. Dan ini bisa di bending juga, bending. Jadi misalkan dokter maunya agak lukik sedikit, ya itu bisa di bending. Cuman hati-hati bendingnya, takut ujungnya patah kan. Jadi panasin dulu ya. Oke, ini biasanya saya gunakan untuk posterior sih ya. Posterior biasanya saya buat cups ya. Contohnya nih ya. Pakai ini. Ya, saya bikin cups satu persatu seperti ini. Dan bikin visur juga. Ya, garis visur gitu. Pakai ini bisa. Tapi mostly saya gunakan ini untuk
bikin visur ya. Jadi sebenarnya alat ini tuh sudah lengkap semua sih, kegunaannya apa aja. Sebenarnya tergantung selera dokter, maunya pakainya pada saat mau bikin apa, itu sebenarnya selera ya. Karena ya ini juga kadang-kadang saya mau bikin nih secondary anatomy, tinggal digini dong nih. Nah, tuh jadi ada 2 kan, 1, 2 cups. Nah karena dia runcing ya, jadi dia bisa melekuk-lekuk kayak gini nih, nih. Tuh 1, 2, 3 cups gitu ya. Abaikan suara teriak-teriakan orang itu ya, mereka lagi main PS. Nah terus misalkan mau bikin lagi nih sebelah sini, misalkan mau bikin lagi di sini ya boleh pakai alat ini juga sama nih gini. Ini nggak saya light cure ya, saya nggak ada light cure, lupa ambil light cure tadi. Ini spontan aja saya bikin live ya, nggak bilang-bilang juga. Nah ini ya, bikin lagi seperti ini tuh. Jadi alat ini tuh menurut saya bagus sih ya. Makanya saya share, saya mau kasih tahu ke dokter semua kalau instrumennya ini bagus lah. Jadi nggak perlu yang belinya harganya sampai 10 juta atau berapa juta gitu, kayaknya too much ya. Yang gini juga ya oke lah, harga-harga di bawah ya harga 1,5 juta dapat 5 loh, oke sih ya. Misalkan mau bikin garis visur gini nih, nah ini pakai ini nih gitu. Oke, nah kalau yang belakangnya gimana deh dok? Ininya nih ya. Nah ini ya, ini itu biasanya saya tuh gunakan untuk misalkan gini ya. Nah ini kita lihat dari sini lah ya. Nah kadang-kadang saya tuh butuh ngebentuk daerah ini agar tetap konsisten sama ya, 45 derajat ini. Nah jadi saya tuh suka jalanin gini dok, ditap ya. Untuk apa ya? Untuk ngebuang sisa ekses komposit yang berlebihan yang di atas cups ini. Nah ini juga bisa ya, ini juga bisa buat garis visur seperti ini juga bisa tuh. Cuman ini kurang setajam yang ini gitu. Oke. Tapi saya nggak sering sih pakai ini. Saya agak jarang pakai ini. Cuman ya kadang-kadang lah sering. Kadang-kadang pakai. Tapi yang paling sering saya pakai tuh yang ini. Oke. Ini biasanya ini untuk gini nih loh. Misalkan nih ini mau digini ini. Tep gitu. Tep gitu. Oke. So ini seputar alat yang ini ya. Nanti kalau nggak bisa nonton live saya share di ini deh. Saya share di IG. Nah terus ini wait, ini ada yang double deh. Saya salah masukin tadi. Nah ini nih yang paling sering saya pakai juga nih. Ini namanya semacam kondensa ya kalau di LMRT. Jadi ini yang saya selalu gunakan untuk packing komposit pertama kali ya. Nah, jadi misalkan nih, ini saya buang dulu ya, takut keras. Ya saya buang dulu. Ini sebenarnya sama juga fungsinya yang buat awal-awal tadi ya. Cuman ini tuh bentuknya bulat. Ini bulat ya. Jadi nggak apa ya? Nggak akan membuat garis visur tuh, nggak bisa. Jadi ini itu biasanya saya gunakan untuk kasus kelas 2 di sininya, gitu. Nah ini ya contohnya kelas 1 lah. Jadi saya hanya menggunakan alat ini untuk packing doang, packing pertama kayak ini nih. Ya mirip-mirip kayak tadi juga sih sebenarnya nih, kayak gini ya. Tuh duduk ya, nggak lengket dok ya. Nah saya selalu bersihkan, saya selalu bersihkan. Jadi abis masukin gini tek gitu, saya bersihkan ininya. Ya clean all the composite surface stick on the instrument to avoid your instrument is sticky to your composite.
So ya, lalu ya kita step ini dulu. Tuh. Pakai ini sih juga oke sih. Bisa juga tuh. Cuman dia nggak bisa bentuk fissure gitu. Jadi kalau udah misalkan nih ya, saya contohin ya. Misalkan nih, dia dempet nih gini. Dia udah mulai dempet gini nih, tuh. Saya bikin gini kan. Sorry ya, kompositnya udah kotor. Ya, udah bikin gini nih, ada dua gini ya, dua sisi yang bukal sama lingual. Nah, ketika dia udah nyatu gitu, ya. Ketika dia udah nyatu gini, maaf ya. Nih. Nah, saya tuh nggak bisa bikin garis di sini loh. Garis fissure ini jadi akan hilang. Karena apa? Karena ketimpa kan sama yang bawahnya juga gitu. Nah, ini jeleknya sih ini tuh itu nggak bisa bentuk garis aja gitu. Nah, kalau pakai yang ini, yang tajam tadi, ya yang tajam tadi, yang ini jadi kita bisa gini, kita bisa bentuk garis gini, tuh. Tuh sehingga dia jadi ada stepnya ya antara cups bukal dengan cups lingual. Nah, kalau yang ini nggak bisa dok, ya. Jadi ini hanya fungsinya hanya untuk packing doang, kayak packing pertama, pap, udah jadi. Nanti baru kita rapikan dengan ini, sap gitu. Nah, kurang lebih ini bedanya size doang ya. Jadi yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Biasanya juga saya pakai untuk anterior juga nih dok. Ya, anterior misalkan. Ya. Saya taruh, nggak ada matrix ya. Saya lupa bawa matrix. Misalkan nih, sama kayak misalkan mau direct veneer ya, direct veneer. Saya mau direct veneer kan, ini kan kompositnya gede nih. Kompositnya tebel. Ya, tebel segini nih, ya. Nah, saya kadang-kadang suka lupa gitu loh. Walaupun sebenarnya enakan pakai instrumen plastis kan. Jadi kayak saya gini nih. Saya giniin, tetap, ya kan. Ya udah tuh saya ratainnya pakai nih. Tuh. Ratain aja. Tuh. Enak juga tuh. Handlingnya juga enak tuh. Ratain semua permukaan. Pakai ini juga bisa. Jadi ini sebenarnya opsional ya, opsional. Jadi kamu mau pakai ini bisa, mau pakai yang instrumen plastis juga monggo silahkan ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada tuh spesifikasi ini instrumen hanya untuk ini. Enggak juga gitu. Sebenarnya gimana selera kita gitu. Intinya adalah bagaimana tangan kita ya, bagaimana tangan kita itu ketika kita mau packing komposit ya, tangan kita tuh jangan kaku gitu loh. Jadi jangan ditekannya gitu, jangan. Jadi kayak ada vibrator gitu loh, kayak semi vibrator kayak itu untuk apa kayak gitu? Untuk apa ya? Untuk homogen ya. Homogen. Kenapa homogen? Ya karena semakin dia padat, semakin dia homogen akan mencegah terjadinya adanya porosity. Ya kalau tidak ada porus artinya apa? Artinya polishing kalian bagus, kalian punya komposit padat, pada saat dipolish itu tidak ada bercak-bercak putih yang akan terpapar ketika kalian pada saat polishing. Nah, kunci dari packing komposit adalah bukan hanya instrumen tapi the way you touch your composite like this ya. Oke ya, mungkin paham ya. Oke, jadi ini alat ini 3 ini ya, intinya ini adalah untuk packing komposit, ini untuk packing bisa, bikin fissure bisa, untuk di proximal juga bisa. Ini buat fissure ya, bikin cups, bikin groove bagus. Dan yang ini, nah mungkin ini kalian agak bingung apa ini ya. Nah ini tuh semacam sickle ya. Ini tajam ya. Ini biasanya bisa gini ya. Ini saya kasih tahu lah. Misalkan nih dokter punya kelas 3 ya, kelas 3 komposit ya di sini.
Class 3 composite di sini, kamu punya composite itu agak sedikit overhang ya, agak sedikit ada excess di sini. Nah, kamu boleh guna ini ya, untuk mengcut ya. Jadi meremove apapun yang berlebih gitu. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang over ya. Nah, kamu boleh pakai ini, cek gitu. Kamu potong. Ini tajam, sharp ya. Jadi dia bisa memotong daerah-daerah sini. Tapi nggak bisa potong gruk gitu, nggak bisa. Atau daerah margin di sini juga bisa. Karena kan ada over sedikit, kamu rapikan gini bisa. Tapi hati-hati ya, kena gums itu agak-agak sakit dikit. Intinya ini adalah sickle ya. Nah ini kayaknya ada komposit lama nih. Nah ini misalkan ada sesuatu yang over ya. Over tuh kayak gini loh. Aduh, saya cobain aja lah ya. Biar kebayang ya. Jadi misalkan nih kita nambel kelas 3, masukin matriks kan. Terus kadang-kadang kok tambalan saya kok ada yang berlebih gitu, kayak gini. Di sini kan karena kita matriksnya mungkin kurang adaptasi ya. Nah, jadi si matriksnya ini berlebih ini. Si kompositnya berlebih ini. Tuh. Oh, saya matriksnya tadi kurang wedge ya, nggak ada wedge, nggak pakai wedge sehingga overextension. Jadi boleh kamu guna ini, lihat nih, kamu buang macam ini, cetak gitu. Even dia komposit sudah keras ya, even kamu already cure ya, kan itu keras. Kalau keras, kamu buang pakai ini ya nggak akan bisa gitu, kan ini udah tercure. Jadi kamu nggak akan bisa buang. Nah, supaya kamu bisa buang dalam keadaan sudah keras, kamu pakailah ini. Ceret. Nah, ini kadang-kadang ini juga bisa untuk scaling. Ya. Scaling manual bisa juga pakai ini. Oke, habis itu apa lagi? Yang ini. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan. Saya juga sebenarnya ini juga aneh sih ini sebenarnya. Cuman sometimes kita kadang-kadang mau membuang kurang lebih 0.5 ya. Jadi ini dia ada semacam lekukan ya dari yang kecil besar. Nah, kecil ke besar ini dia ada cutting sebesar 0,5 mili. Yang dimana kadang-kadang pada saat kita direct anterior ya, kita mau membuang daerah. Kadang-kadang kita pada saat isi dentin itu dentinnya kadang-kadang suka berlebih ya. Over, misalkan gini, contohnya nih, ini saya kasih dentin lah di sini ya. Ya, ini dentin misalkan, dentin ya. Wah, dentinnya ketebalan misalkan. Wah, saya mau buang 0.5 lah for my enamel karena kita kadang kan kita butuh enamel ya. Bukan butuh sih, ya memang harus ada enamel. Ya. So, I want to remove only 0.5 misalkan. Ya udah, kamu guna alat ini ya. Kamu letak macam ini. Tuh. Nah, ini yang kebuang ini adalah ruangan ini adalah 0.5 dari bawah ke atas tuh. Sehingga bevel area kamu tuh tidak tertutupi oleh semua dentin gitu. Gitu. Jadi ini fungsinya hanya untuk membuang ekses komposit yang berlebih aja. Jadi ini ada ruangan sebesar 0,5. Itu biasanya tuh seperti itulah digunakannya. Cuman in reality saya to be honest ya. Saya nggak pakai ini, to be honest ya. Tapi itu bisa sebagai guidance kalian ya, Karena semua orang kan berbeda-beda ya stylenya ya. Gitu. Nah, kalau yang belakangnya, ini yang belakangnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada semacam dia punya titik ya, lebih nongol ini. Nah, ini tuh dia bisa nge-cutting sebesar 0,5. Jadi antara yang kecil ke yang besar itu adalah 0.5 ya. Biasanya gini, untuk posterior misalkan nih, kita bingung tuh kalau nambel kok udah ditambel terus udah dibentuk bagus, pas udah di licure tuh kadang-kadang ganjel banget kan. Nah,
kita bingung kenapa bisa terjadi seperti itu, karena mungkin dokter terlalu tinggi pada saat mengisi base-nya ya, dentinnya itu dokter isi itu terlalu tinggi. Nah kita tuh butuh ruangan minimal tuh 2 mili sih, 2 mili lah untuk enamel. Nah pada saat di sini, pada saat kita misalkan nih lagi ngisi nih ya, udah keisi komposit semua di sini, contohnya ya. Jadi kita bisa ngukur dari sini dok, di gini nih ya, nanti yang kebuang itu adalah ada sisa 0,5 di bawahnya di dalam ini. Jadi yang kebuang itu adalah kelebihannya gitu loh. Lagi-lagi ini nggak kepake sama saya sebenarnya, gitu loh. Jadi sebenarnya ini saya udah nggak mau pakai, maksudnya saya nggak mau ada di set ini gitu. Tapi karena ini udah di program seperti ini, jadi ya ini nimbul lagi, ada lagi. Jadi saya masih nggak tahu nih kenapa ini alat masih ada. Sebenarnya ini alatnya harusnya sudah nggak saya pakai lagi gitu. Justru sebenarnya saya mau ganti tuh dengan ini gitu. Makanya saya tambahin ini gini. Ini adalah instrumen plastis saya yang terpisah. Gitu loh. Mungkin nanti saya next akan perbaiki lagi ini, kedepannya lebih baik lagi. Ya, mohon maaf nih kalau ada yang salah-salah. Nah ini sebenarnya nih mirip dengan ini. Cuman kadang-kadang ada selera dokter yang pengen yang lebih lebar. Tuh, ini pengen lebih lebar loh dok, ujungnya aja dok. Sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh ya. Cuman ada lah lebar sedikit tuh. Ya, nah dengan lebar ini tujuannya apa? Tujuannya ini nih. Pada saat di sini, aduh kok fokusnya nggak bagus ya. Nah, pada saat di sini nih, kita tuh ngebentuk daerah margin itu udah enak banget itu. Gitu ya. Tuh. Jadi sebenarnya ini selera sih ya. Kalau misalkan dok saya sudah punya ini, apa perlu beli ini lagi dok? Ya jawabannya sih sebenarnya sih ya bebas sih. Kalau saya jadi dokter ya saya cukup ini ya cukup. Tapi kalau dokter nggak mau beli semuanya, hanya beli ini doang, ya boleh juga gitu. Jadi nggak mesti harus punya 2 ini gitu. Karena ini adalah instrumen yang mirip, cuman beda di ujungnya aja lebih lebar. That's it. Only that. Jadi saya nggak mau dokter tuh punya pemikiran harus beli ini, harus beli semuanya gitu. Enggak. Saya tuh orangnya fleksibel banget. Yang penting dokter senang, ya. Ini lebih lebar tapi itu nggak yang terlalu beda jauh banget sih sebenarnya. Oke. Dan yang saya suka dari instrumen ini adalah ini instrumen tuh ringan dan handlingnya tuh slim ya. Saya suka banget itu. Jadi kalau yang handle-nya itu yang ada karet itu saya malah agak keganggu sih. Jadi menurut saya ini ya harga cuma 350.000 dok. Ini tuh 350.000 rupiah. Which is dulu saya waktu koas itu saya beli Osung kalau nggak salah harga nggak segini dok dulu. Mahal banget dulu kalau nggak salah. So satu set ini harganya sekitar 1,5 juta dok ya. Dokter bisa cek di Tokopedia saya. So satu set ini 1,5 juta. Kalau di US dollar tuh around $100 lah ya. Dokter sudah punya ini, dapat ini. Dokter dapat case ini, yang dimana case ini tuh autoclavable ya. Jadi kamu bisa autoclave ini. Oke. So simple banget, tinggal pakai doang. Dan ya kalau misalkan setelah dipakai sih sebaiknya sih selalu dibersihin, dikeringin gitu loh. Jadi jangan sampai dia basah-basah dokter masukin autoclave. Itu nanti akan ada bercak jamur gitu loh, kayak jamur gitu loh. Tapi padahal itu bukan jamur ya. Oh iya yang terakhir. Sorry. Terakhir ya dok ya, ini saya mau pulang sebenarnya nih. Ini anak saya udah nungguin ini. Yang terakhir ini ya. Ini harga sama juga sih. Ini adalah sebuah request ya. Jadi
bagaimana caranya memegang sebuah file ya, file ini saya pakai spreader ya. Ini adalah sebuah instrumen yang menurut saya yang paling tajam sih ya dibanding yang lain. Karena ini itu biasanya saya gunakan untuk membentuk groove ya, groove dan fissure. Kadang juga saya gunakan untuk aplikasi stain color ya. Oke, nah, so sudah jadi seperti ini, ya. Dan di ini dokter tinggal bending gitu. Bendingnya itu mau berapa derajat itu cuma selera dokter ya. Jadi kita bendingnya pelan-pelan ya, bending seperti ini, ya. Tergantung dokter mau seberapa derajatnya. Kalau saya sih sebenarnya nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu bengkok juga. Nah cukup lah. Oke. Nah fungsinya buat apa ya? Kadang-kadang mau naruh stain di sini, ya naruh stain di sini. Tuh bisa. Ini ada bulu nih. Tuh. Jadi ini itu sangat tajam dibandingkan si instrumen yang tadi itu yang apa sih namanya? Saya nggak ada nama-nama gitu loh. Saya menentukan tuh bentuk. Nah ini lebih tajam dibandingkan yang ini. Tuh. Jadi ini kan menurut dokter udah tajam nih, tapi ini super duper tajam tuh. Ya super duper apa sih super duper? So ini yang bukan sebagai alat awal saya packing komposit dok. Wah kalau pakai ini lama banget dong. Ini kan terlalu tipis nih. Nah awalnya pakai ini, begitu pas mau finishing ya, mau mulai cure, rapikan dulu pakai ini, sap gitu loh. Gitu, oke. Sorry guys ya, ini saya harus pulang nih. Oke guys, jadi ya ini harganya 350.000 juga. Ya ini bisa di autoclave juga. Ya. Kalau dokter ini adalah alat sehari-hari saya pakai ya. Untuk saat ini saya jujur karena saya kan jualan ini ya. Saya mau jual ini gitu maksudnya. Saya harus pakai dulu dong. Dan ini sudah saya buktikan, saya udah pakai ini. Demi Tuhan saya pakai ini. Nggak bohong. Ya hasilnya ya alhamdulillah fine aja gitu. Ya enggak yang ngecewain banget, enggak sih alhamdulillah. Jadi kalau kalian mau beli bisa ke Tokopedia saya. Nanti saya akan share di Instagram ininya feednya saya. Lalu saya akan story juga. Harganya sekitar 1,5 juta satu set ini. Ya. Satuannya sekitar 350.000 yang ini sama yang ini. Oke, ini nggak mahal. Menurut saya ini kantongnya nih pas lah. Ya. Oke dok, sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Nanti saya akan bikin live lagi lah. Kalau mau lagi ya boleh sih live. Cuman saya tadi ini bener-bener tidak ada niat mau live. Hanya iseng doang kepikiran. Kok aku gak pernah ya bikin review instrumen aku kok jarang gitu ya. Ini saatnya saya bikin review instrumen saya dengan bahasa Indonesia dulu. Karena saya baru dijual ini alhamdulillah untuk lokal dulu gitu. Walaupun sebenarnya tuh banyak banget ya, bukan banyak banget. Saya nggak tahu lagi gimana cara balasnya. Yang DM dari luar negeri, gimana caranya supaya dapetin instrumen saya. Mohon maaf, opportunity, I'm so sorry. Unfortunately, I cannot send it to all of you in the world lah ya. Sorry banget nggak bisa. Nanti after pandemic insyaallah. Oke. Thank you so much guys. See you in the next live. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.